Sesi kali ini saya ingin share sebuah pengalaman yang cukup mengecewakan dalam berbelanja di sebuah toko online. Saat itu saya sadari dengan rasa impulsif saya cukup ceroboh dalam berbelanja online. Dulu pernah terbesit dalam pikiran saya jikalau saat ini mumpung saya ada di Jakarta dan salah satu keinginan itu saya ingin membeli sebuah blender. Sebenarnya memang sudah sejak lama saya ingin memiliki blender untuk keperluan saya, namun memang sering kalah prioritas dengan kebutuhan yang lain. Dan beberapa bulan yang lalu, mengapa saya kepikiran tentang blender itu lagi dan juga melihat tren promo awal tahun, akhirnya saya mencoba untuk meriset merek apa sih yang terkenal awet dan rekomendasi harganya murah. Hanya itu saja. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk beli blender merek Philips. Seperti biasa, saya cari harga yang worth it to buy dan bisa kirim instan. Ya, barang itu sampai di tempat saya dengan aman. Namun hal yang terparah adalah ketika saya unboxing isi paketnya, secara penampilan dashboardnya cukup meyakinkan dengan beragam QR code, hologram, dan lain-lain. Namun, jauh lebih dari itu semua ternyata saya tertipu membeli barang KW. Dan saya menyesali perbuatan dan kebodohan saya tidak melakukan riset jauh mendalam. Bagi kalian, para pencari barang elektronik di tahun 2026 ini, simak baik-baik pendapat saya, analisa saya, hasil riset dan observasi saya, khususnya terkait blender Philips HR2042. Ini adalah cuplikan unboxing dan first impression saya dengan blender yang tulisannya Philips, namun 100% fake. Sebenarnya ketika saya unboxing ini, perasaan curiga sudah ada karena secara feel di tangan, bahan plastik dari blender ini mirip seperti plastik ember 5000-an atau mirip kayak plastik baskom tanpa brand. Setipis itu dan sepolos itu tidak ada embos apapun yang tertera. Untuk jumlah, ya memang diberikan mesin, jar besar, jar kecilnya. Dan singkat cerita, dengan dinamika penyesalan blender jilid pertama, akhirnya saya beli lagi blender dengan tipe yang sama setelah sedikit tahu apa yang membedakan tipe blender ini yang ori dan yang KW. Hal ini juga yang mendasari saya untuk membuat video ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi dunia maya barang palsu oleh Kemendak dan instansi terkait, khususnya pihak Philips sendiri. Juga belum banyak reviewer yang mengulas peralatan rumah tangga dengan tipe blender ini. Dan saya cukup merasa miris dengan hype yang ada di all shop, sangat banyak barang palsu beredar dan ulasannya sudah cukup sampai ratusan user. Dan semoga dengan video ini Anda sedikit lebih tercerahkan dan tidak masuk lubang penyesalan yang sama dengan saya. Dan this is it. Inilah barang asli Philips-nya. Dan kita simak bareng-bareng apa perbedaan blender Philips HR2042 original dan palsu. Perbedaan pertama, dari segi dashboardnya. Jangan terkecoh dengan kualitas gambar atau warna print pada dusnya. Yang perlu dicermati adalah size dari dashboardnya. Kemarin saya lupa mengukur dashboard yang palsu, namun dashboard yang palsu lebih tinggi daripada yang asli. Terlihat seperti gambar ini. Dan perbedaan selanjutnya ada pada penempatan deskripsi boxnya. Box yang asli, rapi, presisi dan pas. Sedangkan tulisan pada dashboard yang palsu memiliki space. Dan lagi-lagi, jika orang awam melihatnya, hasil editan pada dashboard palsu masih sangat meyakinkan. Hal pertama yang perlu kalian ketahui mengenai blender Philips tipe HR2042, dan jika kalian membeli warna merah, warna merahnya bukan seperti merah cerah, namun warnanya lebih ke merah marun atau merah sedikit gelap. Lanjut ke mesin utamanya. Terlihat yang asli dia memiliki kabel berwarna putih, sedangkan yang palsu berwarna hitam. Dan yang palsu dia memiliki 3 mode.
Pulse, Speed 1, dan Speed 2. Sedangkan yang original dia hanya memiliki 2 mode, yaitu Pulse dan Speed 1. Dan jika kalian cermati lagi, yang palsu tulisan Philips nampak seperti stiker di lem manual. Sangat belepotan dan tidak rapi, sedangkan tulisan pada blender originalnya dia halus menyatu dengan body, tidak terasa timbul dan solid. Untuk blender yang asli, model dari interlocknya juga tegas dan jelas seperti ini. Nah, pindah ke bagian bawah mesin blender yang palsu. Tampilannya seperti ini ya, sekilas mirip-mirip namun tidak serupa ya. Yang membedakan adalah blender palsu dia memakai stiker untuk menempel spesifikasinya, sedangkan yang asli sepertinya model printing. Selain itu, pada mesin yang ori memiliki sabuk untuk hiasan. Dan feel di tangan, plastik yang originalnya ini lebih dominan ke tekstur warna plastik dop solid. Sedangkan yang palsu tekstur plastiknya halus seperti glossy. Yang original dia memiliki keterangan ikon-ikon seperti ini. Dan tekstur plastiknya juga dop solid dengan perpaduan transparan dan semu-semu buram ya. Sistem interlocknya juga seperti ini, keren dan cukup bagus. Kode plastik yang digunakan juga tertera di sana dengan tekstur emboss, dan plastiknya ini tebal ya. Lanjut ke rotor bumbunya, dia memiliki skema bilah 4 pisau, di mana 2 pisau bawahnya cukup hampir menyentuh dasar tatakannya ini ya. Skema ini memungkinkan bumbu akan dilumat sehalus mungkin, dan perlu kalian cermati, warna dari tatakannya ini adalah abu-abu, bukan merah seperti ini. Dan seal karetnya ini sudah menyatu di bagian tatakannya ini dengan sistem interlocknya di samping, bukan diputar di dalam. Sedangkan jar kecil pelumat bumbu yang palsu, dia memiliki plastik polos dengan tatakan rotornya berwarna merah cerah. Untuk rotornya juga hanya memiliki 2 bilah pisau. Sistem penguncinya hanya model putar biasa dengan karet yang mudah dilepas pasang seperti ini. Selanjutnya, tutup blendernya. Yang original memiliki tekstur dop solid juga. Dan pada tutup ini ada kode bahan plastiknya juga ya, dicetak emboss. Namun, entah kenapa, apakah memang Philips sengaja tidak memberikan sendok pengaduk karena mereka sudah mendesain dalaman blender ini dengan menambahkan 4 pilar segitiga yang dibenamkan di dalam blender. Model ini mungkin akan membuat pelumatan nantinya akan mudah untuk diaduk secara otomatis selama rotor berputar. Dan mungkin ini lebih efektif ya, daripada harus memberikan sendok pengaduknya. Sedangkan blender palsu dia lebih tipis, agak meleot, permukaan tanpa ada emboss, dan dia memiliki sendok pengaduknya. Lanjut ke jar besar blendernya. Yang original dia memiliki plastik yang cukup tebal, bening, dan di dalam jarnya ini memiliki 4 pilar yang mungkin dikonsepkan untuk menghentikan sendok pengaduknya. 4 pilarnya ini jika disentuh cukup kokoh dan sangat menonjol. Yang original juga terlihat tulisan volume ini jelas dan embossnya kerasa di tangan. Pada bagian salah satu sisi handle-nya memiliki tekstur semu-semu buram juga ya. Dan pada dekat rotornya tercetak emboss kode bahan plastik yang dipakai. Nah, yang asli ini dia memiliki model jar dan rotornya tidak lepas pasang ya. Namun plastiknya sudah menyatu jadi tinggal pasang ke mesin. Beda dengan yang palsu, antara jar, rotor, dan mesin terpisah. Untuk yang palsu, dia memiliki jar besar berwarna bening menyeluruh. Bahannya tipis, ada tulisan volumenya namun terasa samar dan tipis. Bahkan di dalam jarnya juga diberikan 4 pilar, namun pilarnya ini kecil dan tidak terlalu menonjol. Yang palsu juga masih lepas pasang antara jar dan rotornya. Bahkan bentuk bilah pisaunya juga tidak simetris. Selanjutnya, blender original Philips dia menyediakan buku panduan dan kartu garansi. Sedangkan yang palsu hanya menyediakan kertas bertuliskan kartu garansi, namun kartu garansinya ini tidak berlaku. Berikut tampilan buku panduan dan kartu garansi yang original dan yang palsu.
Itu tadi perbedaan blender Philips 2042 yang sudah saya breakdown. Bahkan ketika sampai detik ini saya editing video ini, penjual barang palsu ini masih aktif memberikan promo. Meski penjual ini sudah saya laporkan ke pihak online shop, namun dengan video ini juga saya harap kalian lebih hati-hati dan cermat lagi membeli barang elektronik di online shop. Beli barang melalui official store itu memang sangat dianjurkan, tapi jika kalian menginginkan barang originalnya, saya setuju itu. Namun di sisi lain juga sering pihak dari official store tidak melakukan packing dengan aman. Biasanya hanya dibalut wrap tipis lalu dikirim. Kita nggak tahu keadaan unit jika terguncang di perjalanan. Mungkin ada yang bilang, kan kalau barang rusak bisa di-return atau bla 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 bla. Ya, itu bagi orang yang memiliki waktu luang lebih akan ada waktu untuk ngurusin hal gituan. Jadi ya, jika beli di official store, kalian wajib tanya-tanya dulu dengan adminnya, perlukah packing tambahan dan lain-lain sebelum dikirim agar nantinya barang yang diterima sesuai dengan ekspektasi kalian. Sedangkan saya beli baru yang original itu juga tidak melalui official store Philips-nya, karena setelah saya pantau beberapa hari, harga official dengan toko yang saya beli terpaut beberapa ribu. Ya, untuk jiwa efisien saya mungkin memilih untuk beli di toko ini. Warning buat kita semua, pada tahun 2026 ini saya rasa peredaran barang palsu pada marketplace cukup masif. Saya melihat tidak hanya satu penjual yang memiliki produk palsunya, namun cukup banyak dan bahkan ada produk suplemen yang mengatasnamakan produk impor USA juga banyak beredar di marketplace. Barang-barang palsu ini secara tampilan memang sangat menyerupai barang aslinya. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah membuat kebijakan baru terkait lisensi untuk menunjukkan keaslian produk-produk yang beredar di Indonesia. Pembelian barang elektronik mungkin akan dihantui dengan problematik kualitas mesin dan kelistrikan. Dan itu juga tidak terlalu berdampak langsung ke diri sendiri. Namun jika sudah obat yang dipalsukan, kita nggak tahu kandungan obat itu dari apa dan dampaknya panjangnya seperti apa. Mungkin Kemendak harusnya masih menggerakkan instansi terkait untuk mengawasi peredaran penjual barang-barang KW, khususnya di online shop. Dan brand-brand besar harusnya giat mensosialisasikan barang-barangnya agar lebih informatif, khususnya konten produk orinya dan yang KW-nya, atau lebih mengupgrade sistem validasi original yang lebih susah untuk diimitasikan. Dan bagaimana saya akhirnya tahu blender yang saya beli pada jilid pertama itu palsu? Karena saya langsung menanyakan ke pihak admin Philips via WhatsApp, dan mereka memvalidasi bahwasanya blender saya palsu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching and see you next video.